Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau senantiasa dimana ada langit yang dibawa naungannya, dimana ada bumi yang ia pijak, dia senantiasa beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajak orang-orang di sekitarnya agar dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau keluar dari kampungnya Babilonia dan menuju ke Hiran, ada sebagian pendapat bahwa dia ke Palestina, ada sebagian pendapat bahwa dia ke Syam. Namun semuanya beliau tempuh, sempat ke Syam, sempat ke Palestina, dan sempat ke Hiran. Namun di dalam sejarah yang dicatat adalah bukan ketika di Syam, bukan ketika di Palestina. Adapun di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dicatat dalam sejarah bahwa dialah yang membangun Baitul Aqsa. Masjid Baitul Aqsa adalah masjid ketiga yang termulia di kalangan kaum muslimin, yang dimana hari ini direbut oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi di hari ini, banyak bahkan masyarakat Indonesia yang menganggap Masjidil Aqsa yang kubah emas, yang banyak disiarai, padahal itu tipu daya dari orang-orang Yahudi. Sebenarnya Baitul Aqsa yang di dekat kerajaan Nabi Sulaiman, bukan di situ. Cuma diambil tipu daya oleh orang Yahudi, sehingga karena dia menganggap ada visi dan misi orang-orang Yahudi, bagaimana dia bisa menjadikan visi misinya berbentuk seperti segitiga, yang dimana wilayahnya harus ia kuasai. Yang itu yang menjadi targetnya. Karena nanti akan kita kisahkan tentang kisah Dajjal, namun kita akan membicarakan terlebih awal tentang kisah Nabi Ibrahim. Dan sudah kita kisahkan bahwasanya di Hiran itu yang menyembah adalah menyembah yang benda-benda langit. Namun di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim waktu dia mengadakan perjalanan dan mengajak dakwah ke Mesir. Jadi Mesir dengan Hiran, kalau memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu sempat bermukim di Palestina, maka Mesir sangat dekat. Yang benarnya dia setelah dari Hiran, dia ke Palestina, kemudian ke Mesir. Sempat bersiarah saja. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya ulama sejarah, apa yang dibuat Nabi Ibrahim ke Mesir, apa sebab? Di antara ada yang mengatakan sebab pada saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami paceklik, karena terkenal dari tempat Mesir disebabkan adanya sungai, sehingga membaguskan irigasi suatu negara, yang dimana di Mesir itu bagusnya tumbuh-tumbuhan. Sehingga Nabi Ibrahim ketika ada paceklik, sebagaimana nanti kisah Nabi Yusuf, ketika muncul paceklik, semua orang di penduduk sekitar Mesir, bapaknya Nabi Yusuf dari Kan'an, itu semuanya bermusafir pergi ke Mesir, karena di Mesir terkenal bahwasanya di sana sangat bagus tumbuh-tumbuhan. Mungkin di negara satu atau dua kali untuk mengadakan panen, namun Mesir bahkan bisa 3 sampai 4 kali. Disebabkan bagusnya perairan yang mereka miliki. Jikalau memang Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Palestina dan sempat ke Mesir, maka sangat dekat jaraknya. Yang membatasi antara Mesir dengan Palestina hanyalah Laut Merah. Jadi hanya dibatasi dengan Laut Merah.
Jikalau Nabi Ibrahim sudah menyeberang padanya, maka sudah tiba pada tempat tujuannya. Karena di ujung Laut Merah itu ada 4 negara yang bersekutu, saling berdekatan, yaitu adanya Mesir, adanya Saudi, dan adanya Yordania dan selainnya. Jadi ada di ujung Laut Merah itu 4 negara saling berdekatan. Kalau kita anggap di sini misalnya di Medan itu sangat dekat dengan Malaysia dan selainnya. Sepertilah itu. Dan sekarang pertemuan kalau kita akan menjelaskan tentang perjalanan Nabi Ibrahim ke Mesir. Intinya Nabi Ibrahim ke Mesir, apa sebabnya? Itu Allah yang lebih mengetahui secara pastinya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya ke Mesir. Di Mesir ini nama rajanya adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun ini bukan Fir'aun yang kita kenal pada masa Nabi Musa alaihissalam, tapi ini pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya semua raja pada saat Mesir dikatakan Fir'aun. Cuma ada Fir'aun Ramses I, Ramses II, Ramses III dan seterusnya. Adapun yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim yang menjadi Ramsesnya, menjadi Fir'aunnya, ini rajanya yang sangat zalim. Di antara kezaliman raja, dia sangat menyukai di antara keyakinannya istri orang lain. Karena dia menganggap bahwasanya seorang wanita, jikalau ia sudah diperistrikan pada seorang lelaki, maka pasti memiliki kelebihan. Dan di antara kezalimannya, siapa yang masuk Mesir, maka diperiksa oleh ajudan raja. Dan kalau ia suami istri dan cantik, maka suaminya dibunuh, istrinya dibawa ke raja, agar bisa melampiaskan syahwat raja. Semua yang lewat di Mesir, yang ingin masuk di Mesir, maka wajib jikalau cantik dibawa ke raja, dan suaminya dibunuh. Itu kebiasaan seorang raja terus menerus. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika di perjalanan menasihatkan kepada istrinya bahwasanya jikalau nanti kau ditanya bahwa siapa saya, katakan bahwa saya saudaramu, dan saya juga akan mengatakan bahwa kau adalah saudariku. Akhirnya lewatlah di suatu perjalanan dan masuk di perbatasan Mesir. Nabi Ibrahim langsung ditawan dan ditangkap. Akhirnya Nabi Ibrahim, istrinya ini ditanya, tapi Saro di sini sekali lagi, Saro tidak dipegang sedikit pun. Akhirnya dibawalah ke raja, yang mana rajanya namanya Fir'aun. Adapun nama aslinya wallahu alam. Tapi gelarnya adalah Fir'aun. Akhirnya dibawa kepada raja. Padahal Saro ini, sekali lagi Saro, dia adalah wanita yang tercantik setelah Nabi, istri dari Nabi Adam, Hawa. Dari masa, kata para ahli sejarah, dari masa Hawa ke Saro, tidak ada yang menyamai kecantikan Saro alaihassalam sebagaimana kecantikannya juga Hawa. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan. Sehingga ajudan ketika melapor ke raja, wahai raja, kami mendapati dari yang dibawa Ibrahim, tidak ada yang lebih pantas kecuali dirimu. Tiada lebih pantas kecuali dirimu disebabkan kecantikannya. Akhirnya langsung raja ingin menemuinya. Ketika raja menemuinya, langsung raja, karena raja sekali lagi ini haus syahwat, diperindah oleh syaitan, sehingga raja baru melihat Saro alaihassalam, langsung seakan-akan nafsu menguasai dia. Akhirnya dia ingin menggenggam Saro alaihassalam. Tapi sekali lagi, karena Allah melindungi Saro alaihassalam, akhirnya genggaman itu tidak bisa teruraikan oleh Saro alaihassalam. Pada saat inilah Saro akhirnya dibawa ke kamar raja. Ketika masuk di kamar raja, Saro alaihassalam langsung melakukan salat dan berdoa dan berlindung kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim ditawan, dan ditawannya Nabi Ibrahim juga melakukan salat. Bahkan dijelaskan dalam sebagian riwayat bahwa Saro sempat mengambil air wudu kemudian salat, yang menunjukkan bahwasanya perintah salat itu adalah perintah dari umat-umat yang terdahulu.
dan umat yang sekarang. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dipenjara, Sarah di dalam kamar raja. Raja terus ingin menghampiri istri Nabi Ibrahim. Sudah dikuasai oleh syahwatnya. Akhirnya Sarah pada saat itu ingin dilecehkan oleh raja. Tiba-tiba raja ketika sudah mendekat, akhirnya Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah. Tiba-tiba langsung tangannya seorang raja stroke, kakinya terangkat dan lehernya bagaikan orang yang tercekik. Akhirnya seorang raja mengatakan, apa yang kau lakukan samaku? Kata Sarah alaihissalam, saya berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengotori jiwa saya, disebabkan saya telah menjaga dari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada yang melamasku. Lamas itu artinya menyentuhku kecuali suamiku. Akhirnya raja memohon kepada Sarah agar dia didoakan oleh Allah Azza wa Jalla agar dia terbebaskan dari stroke ini. Jadi sampai-sampai dia tercekik ingin mati. Akhirnya Sarah mendoakan kebebasan padanya. Akhirnya raja langsung terbebas, hilang stroke-nya. Tiba-tiba lagi raja ingin mendekati Sarah. Terus ingin mendekati Sarah. Akhirnya Sarah berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya terjadilah yang kedua kalinya stroke, yang lebih parah daripada yang pertama. Akhirnya raja minta lagi kepada Sarah hingga ketiga kalinya. Akhirnya Sarah lagi berdoa kepada Allah. Terus ingin didekati, berdoa kepada Allah. Akhirnya Firaun pada saat itu tercekik yang sangat, yang mengakibatkan hampir meninggal dunia. Yang setelah itu dia mengatakan kepada Sarah, demi Tuhanmu, saya tidak akan lagi menyentuhmu asalkan engkau berdoa kepada Allah agar saya terbebaskan darinya. Akhirnya langsung raja mengatakan, ambilni fakhuzuha fa innaha syaitan. Langsung dia berteriak memanggil ajudannya, ambil manusia ini. Ini bukan manusia yang kalian kirim kepada saya, dia adalah syaitan manusia. Langsung raja akhirnya dibawalah Sarah keluar, dan raja langsung tiba-tiba ketika sudah di kursi kerajaannya memanggil Hajar. Hajar ini adalah, ada yang mengatakan bahwa anak dari raja, anak dari Firaun. Ada yang mengatakan anak raja yang dikalahkan oleh Firaun kemudian dijadikan budak, dan dia menjadi budak yang terbaik. Dan yang lebih benarnya ini, jadi Hajar alaihissalam yang akan menjadi istri kedua nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu awalnya karena Firaun takut ketika Sarah keluar dari kerajaan, kemudian didoakan keburukan Firaun, sehingga Firaun memberikan hal yang melembutkan hati Sarah, yaitu dihadiahkan dengan seorang budak yang bernama Hajar, yang dimana Hajar dia adalah termasuk orang yang mulia. Dia anak seorang raja, tapi bapaknya dulu ditaklukkan oleh Firaun, kemudian dijadikan budak. Kemudian dialah yang berkhidmat kepada Firaun. Namun Firaun ketika mendapati Sarah dan takut didoakan oleh Sarah, akhirnya dia memberikan hadiah kepada Sarah dengan budak tersebut, yaitu Hajar. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mengambil pelajaran tentang Hajar, yang dimana Hajarlah ini yang melahirkan nanti Ismail. Kemudian dia berangkat ke Mekah, dan dialah Nabi Ismail yang mengembangkan Ka'bah, sempat ke Safa dan Marwah insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.